Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita kemarin setelah pembulatan bilangan. Sekarang kita membahas tentang menaksir hasil operasi hitung dua bilangan. Nah, kalau kemarin membulatkan bilangan, sekarang kita menaksir ini adalah bilangan tersebut dibulatkan dulu, baru nanti dijumlahkan. Itu. Taksiran, apa sih naksir itu? Taksiran adalah disebut juga dengan perkiraan atau kira-kira. Nah, supaya mudah menghitungnya, jadi dikira-kira. Jadi misalnya ada yang 2,5 ditambah 3,7 misalnya, itu nggak usah lagi dihitung komanya, langsung dibulatkan dulu baru dihitung. Jadi dikira-kira, namanya taksiran kalau bahasa sini. Nah, simbolnya adalah simbol taksiran ini simbol taksiran. Nah, gini ya, sama dengannya bergelombang. Terus taksiran itu apa aja sih? Nah, taksiran pada bilangan itu ada 3. Yang pertama adalah taksiran atas, kemudian ada taksiran bawah, dan ketiga taksiran terbaik. Nah, kita akan bahas satu-satu apa itu taksiran atas, taksiran bawah, dan taksiran terbaik. Kita mulai saja. Taksiran atas, bawah, dan terbaik. Ya, taksiran atas adalah membulatkan bilangan ke atas dalam operasi hitung. Nah, kemarin kan kita belajar pembulatan tuh. Kemarin kalau misalnya di belakang angka yang dibulatkan itu 5 atau lebih, maka dibulatkan ke atas. Nah, sedangkan taksiran atas ini tidak melihat angka di belakangnya, tidak melihat angka mau dia kurang dari 5 atau lebih, tetap dia semuanya dibulatkan ke atas gitu. Paham ya? Nanti kita kasih contoh biar lebih paham lagi. Kita bahas yang kedua dulu, taksiran bawah. Taksiran bawah ini kebalikan dari taksiran atas. Kalau taksiran atas dibulatkan ke atas semua, taksiran bawah ini dibulatkan ke bawah semua. Jadi tidak melihat angka sesudahnya, mau dia lebih daripada 5 atau kurang daripada 5, semuanya dibulatkan ke bawah. Itu ya. Sekarang nomor 3, taksiran terbaik. Nah, kalau taksiran terbaik baru kita memakai aturan pembulatan seperti kemarin. Kalau 5 atau lebih di belakang angkanya, maka dibulatkan ke atas. Bila kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Nah, ini jadi ini nanti melihat angka sesudahnya. Kalau yang di atas ini tidak melihat angka sesudahnya, dan di bawah juga tidak melihat angka sesudahnya. Kalau taksiran atas semua ke atas, kalau taksiran bawah semua ke bawah. Kalau taksiran terbaik bisa ke atas, bisa ke bawah, tergantung angka sesudahnya gitu. Nah, udah paham kan? Nah, sekarang biar lebih mantap lagi, kita beri contohnya satu-satu ya. Contoh 1. Nah, misalnya ada 3,7 ditambah 4,2. Nah, 3,7 caranya menaksir angka ini, kita nggak usah langsung dihitung, ditambahkan, tapi kita bulatkan terlebih dahulu satu-satu. 3,7 kita bulatkan dulu, 4,2 nya dibulatkan dulu. Nah, sekarang coba kita bulatkan dengan taksiran atas. Nah, 3,7 kalau pakai taksiran atas, maka tadi semuanya dibulatkan ke atas, artinya angka di belakangnya ini yang 7 ini dan 2 ini dijadikan 1. Jadi antara 2 aja ya pembulatan itu. Kalau pecahan antara dijadikan 1 atau 0 ya, 1 atau 0. Ingat ya, kalau taksiran atas itu semua jadi 1, 1, 2, 1, 4, 3, 3 dapat 1 ya, 4, kemudian 4,2, jangan lihat 2 dan 5. Kalau taksiran atas tidak melihat 2 atau
taksiran bawah berarti dibulatkan semua ke bawah. Artinya kalau dibulatkan ke bawah berarti semua di belakang angka ini jadi 0. Kalau 3,0 otomatis nolnya gak usah dibaca, jadi 3 aja langsung ditulis 3. Nah 4,2 langsung aja tulis 4, karena dibuatkan ke bawah jadi ya hilangkan hapus belakang ya. Jadi kebalikan dari taksiran atas, kalau taksiran atas ditambah 1, kalau taksiran bawah dihilangkan. Oke, 3 tambah 4,2, taksiran bawahnya adalah 3 tambah 4 dan 7. Oke, bisa dipahami ya. Sekarang taksiran terbaik. Nah, taksiran terbaik nanti bisa ke atas bisa ke bawah. Lihat kalau ada 3,4 belum ke bawah, jadinya berarti dibulatkan ke bawah berarti dihilangkan jadi 4 aja. Nah, jadi 3,7 ditambah 4,2, taksiran terbaiknya adalah 4 ditambah 4 sama dengan 8. Oke. Nah sekarang gimana kalau bentuk angkanya bukan pecahan desimal tapi pecahan campuran misalnya. Nah, lihat contoh berikut. Oke, sekarang perhatikan contoh nomor 2. Misalnya ada bilangan 2 1/5 ditambah 3 1/2. Ini kemarin apa namanya? Pecahan campuran. Nah, ada 2 bilangan pecahan campuran. Bagaimana menaksir 2 bilangan ini untuk dijumlahkan? Caranya seperti yang pertama tadi, kita bulatkan dulu satu-satu. 2 1/5 ini taksiran atasnya berapa, taksiran bawahnya berapa, taksiran terbaiknya berapa. Kemudian 3 1/2 ini juga dibulatkan taksiran atas, taksiran bawah, dan taksiran. Kita mulai dari taksiran atas dulu. Nah 2 1/5 kalau taksiran atas, ingat ya, kalau pecahan campuran ini bisa dulu kemarin ya. Nah dipisah. Kalau taksiran atas ini sama kayak yang contoh pertama tadi, ingat ya, kalau pecahan desimal atau pecahan biasa kalau dibulatkan itu antara 2 atau kalau 1 jadi 0 ya, dia bisa dibulatkan jadi 1 atau dibulatkan jadi 0. Kalau atas dia dibulatkan jadi 1. Ini dibulatkan jadi 1 kalau taksiran atas. Kalau taksiran bawah dia dibulatkan jadi 0. Kalau taksiran terbaik baru kita harus menghitung. Nah oke, yang pertama 2 1/5 kalau taksiran atas, karena atas mungkin dibulatkan jadi 1, tambahkan kedua jadinya 3. Nah 3 1/2 dibulatkan ke atas, 1/2 nya dibulatkan jadi 1, berarti taksiran atas tambah ke 3 jadinya 4. Nah berarti 2 1/5 ditambah 3 1/2, taksiran atasnya adalah 3 ditambah 4 sama dengan 7. Bisa dipahami ya. Kemudian taksiran bawahnya pecahan dibulatkan jadi 0. Artinya dihilangkan aja langsung kalau taksiran bawah. Jadi cuma angka ini bilang bulat 2 taksiran bawahnya adalah 2. 3 1/2 taksiran bawahnya adalah 3. Jadi 2 1/5 ditambah 2 taksiran bawahnya adalah 2 3 dengan mudahan. Sekarang taksiran terbaik kemarin sudah bisa dulu ini ya kan, 2 1/5. Kemudian kemarin satunya dikalikan 2, kalau hasilnya setengah daripada 5.
lebih daripada 5, kemarinnya lebih dari, sama atau lebih daripada penyebutnya, maka dibulatkan jadi 1. Kalau pembilangnya dikalikan 2 kurang dari penyebutnya, maka dibulatkan jadi 0 ke bawah ya. Nah, 21/5 kita lihat 1 nya dikali 2 berarti 1 kali 2